Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan almas belum tadi? Tes. Mic-nya nggak bagus. Males kalau kaji. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini jam berapa, Bu? Jam 6:30 ya? Insyaallah. Jadi nanti kita akhiri jam 6:30 insyaallah. Karena dijamin itu jam nggak bergerak. Terus apa lagi ya? Insya Allah kajiannya setengah jam aja. Ya. Karena ibu kepanasan lama-lama kan? Kepanasan nggak? Nah, oke. Baik. Apa ini?
Hah? Tes. Oh ya. Tes. Nah ini. Hey. Semoga yang ngaji pada pagi hari ini sudah punya anak semua. Yang nggak punya anak keluar. Pulang aja. Karena nanti ngerusuin. Ya. Nggak. Ya, insya Allah yang nggak punya anak atau belum punya anak wajib mempelajari buku ini. Insya Allah cara 101 untuk mendidik keluarga. Ini 101, yang punya bukunya langsung aja buka halaman 27 atau langsung aja ke bab 2 ya. 101 cara mudah mendidik anak. Dimanapun sering saya sampaikan, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Ya. Banyak pengorbanannya, banyak prihatinnya daripada senangnya. Itu dari mulai kita itu menikah sampai sudah punya anak, sampai anak dari kecil-kecil sampai gede, sampai sudah menikah pun orang tua masih susah. Makanya banyak orang yang dibikin oleh Allah atau banyak orang yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya itu terlatih dengan anak. Ya, terlatih dengan anak. Sabar nggak punya duit demi nyenengin anak. Sabar nggak ganti-ganti baju, yang penting anak-anak ganti. Sabar nahan mungkin agak sedikit flexing karena untuk bayaran sekolah anak. Bahkan skincare pun diturunkan kualitasnya untuk bayar SPP anak. Gitu? Atau kadang-kadang udahlah nggak usah skincare, bedak beras pun sudah jadi. Yang penting anakku sekolah. Dari situlah banyak orang yang memang susah karena anak. Dibikin susah oleh anak. Tapi alhamdulillah orang tua itu merasa bahagia karena disusahkan anak. Gitu ya. Malah bahagia. Wirawiri antar jemput sekolah, dipanggil sekolah. Dan anak itu makin hari itu makin cuek kepada orang tua. Itu makanya kenapa orang tua itu makin lama makin susah sama anak. Dengan kesibukan kerjanya, dengan kesibukan rumah tangganya, dengan berbagai macam kesibukan duniawinya, maka mudah sekali anak melupakan orang tua. Akhirnya disitulah ada semacam harapan dari orang tua, ada yang negor. Tetapi nggak mungkin orang tuanya sendiri aja nggak bisa negor. Maka yang negor adalah Allah. Makanya kalau kita membaca Al-Quran dan Sunnah, ayat, hadis, teguran untuk supaya anak berbuat baik kepada orang tua itu banyak sekali. Dan jarang sekali ada teguran orang tua supaya baik kepada anak. Ada 1-2 ayat hadis. Kenapa?
Karena orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu alamiah. Orang tua berbuat baik kepada anak itu sudah dorongan nalurinya. Ya. Jangankan manusia, hewan pun sayang sama anaknya. Lihat aja ibu, monyet itu lompat dari pohon ke pohon yang sangat tinggi, itu enggak lepas anaknya, digendong kemana-mana. Ya, dan nggak pakai stroller juga, kan? Ya, apalagi ditenteng kayak sayangan monyet daripada manusia. Karena gendongan pelukan itu ada nilai sendiri, beda dengan apa itu? Iya, nggak ada kehangatan. Yang paling juga diangetin apa? Sama anduk, sama selimut. Makanya di antara cara untuk mengatasi tantrum itu anak sering dipeluk. Karena apa? Dada seorang ibu itu memiliki kehangatan kasih sayang sendiri kepada anak. Tuh, makanya jangan males gendong anak. Itu kan sekarang ibunya males gendong anak, bapaknya gendong sangkar burung. Ngadu burung muri ke sono sini, murai ya. Itu. Oke. Sekarang kita akan memasuki tema cara meningkatkan ilmu agama keluarga kita. Bagaimana supaya ilmu agama keluarga kita itu meningkat? Bukan hanya anak, ya kita sendiri sebagai suami, ya kita sendiri sebagai istri. Ya. Karena apa? Karena masing-masing punya tanggung jawab nanti di hadapan Allah untuk melaporkan dirinya di hadapan Allah bahwa dia itu memiliki agama sempurna terbaik di hadapan Allah. Jadi yang punya kewajiban untuk menguasai ilmu agama, memahami ilmu agama itu bukan hanya ustadz, bukan hanya tokoh agama, bahkan kita semuanya punya kewajiban sama untuk merawat agama kita ini. Dengan apa? Dengan ilmu. Apalagi orang-orang yang berilmu seperti yang dikatakan Allah dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi siapa yang ingin meningkatkan derajat dirinya, derajat anaknya, derajat rumah tangganya, lebih bergengsi, lebih berwibawa ilmu, bukan kekayaan, bukan pamer kekayaan, bukan sekarang mobilnya berentet sampai garasinya nggak muat, bukan. Sekarang yang membuat derajat rumah tangga itu meningkat, berwibawa ilmu, yaitu ilmu agama. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah tadi ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terus, nah untuk menuju ke sana gimana? Sekarang langkah-langkahnya, caranya satu, mengadakan kajian rutin. Nah, di sini kajian rutin ini bermacam-macam. Bisa kita mengikuti kajian seperti ini, atau kita mengadakan kajian yang lebih kecil lagi antar tetangga atau keluarga. Mungkin kita undang, apalagi keluarga dekat kita itu ada 5, ada 6 di sekitarnya, kita bikin kajian. Kalau enggak, tetangga kanan kiri kita mungkin ada 5, 10, kita adakan kajian. Itu caranya, rutin. Rutin itu bisa setahun sekali, ya kan gitu. Yang penting rutin, setahun sekali atau sebulan sekali. Dan kita tidak harus pakai ustadz dulu. Alhamdulillah,
sekarang ini banyak buku-buku yang siap untuk kita kaji. Kita sekarang pastilah di antara tetangga itu atau keluarga itu nggak mungkin mereka itu rata-rata di bawah akademik, itu nggak mungkin. Ada yang S1, S2. Coba ambil buku Arba'in Nawawi, dibaca setiap pertemuan mungkin setengah jam, 1 jam membaca buku Arba'in Nawawi, membaca buku Riyadhus Shalihin. Apalagi sekarang banyak kitab-kitab yang sudah disyarah. Riyadhus Shalihin ada syarahnya, dibaca aja. Nah, nanti dari hasil bacaan itu kita simpulkan. Contoh syarah Riyadhus Shalihin yang kesimpulannya bagus itu Bahjatun Nadirin karya Syekh Salim Al-Hilali. Di situ alhamdulillah hari ini ada kesimpulan dari pembacaan hadis yang ada di Riyadhus Shalihin seperti ini. Nanti kalau sekarang sudah mulai mungkin 1 tahun, kalau kelamaan 6 bulan, caranya kita bikin resam. Tolong semuanya anggota kajian meresap menyimpulkan dari kajian selama 6 bulan. Hadiahnya TV Konde. Kan gitu. Ya apa aja dia. Pokoknya nanti kalau sudah bisa meresap semua, kita akan ajak makan di gitu. Almas. Atau bakso pengkolan. Saya baru mendirikan rumah makan bakso pengkolan 132. Kenapa 132? 134. Kenapa nggak ada 2-nya? Nah itu kan gitu. Iya, ini bakso nggak ada 2-nya karena 134. Itu. Ilmu nipu orang tapi syar'i itu. Jadi karena tempatnya itu di pengkolan, kita kasih supaya menarik bakso pengkolan 134. Kenapa? Karena nggak ada 2-nya. Bakso nggak ada 2-nya. Baik, sekarang yang kedua, menghafal Al-Quran. Itu, Masya Allah ini. Ini mana tisunya? Anak tunggu sejak tadi nggak ada. Ada nggak tisu? Tisunya masih beli ke Bogor. Baik. Hadirin sekalian, menghafal Al-Quran. Ya, masih. Ibu-ibu sekalian, kita harus punya target di rumah. Apalagi anaknya tidak pondok pesantren. Jadi tidak ada alasan nggak bisa menghafal Al-Quran. Ya, nanti kita kasih metode. Intinya Rasulullah SAW mengatakan, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allamahu, dia juga mengajar, mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkan, ulbisa yaumal qiyamati, dia diberikan pakaian di hari kiamat, tajan min nurin, mahkota dari cahaya, dau'uhu mithla dau'i samsi, cahayanya seperti cahaya matahari, wa yuksa walidayhi, kedua orang tuanya diberikan pakaian khullatani, yang sangat indah, la yakumu bihimad dunya, yang enggak bisa dibeli dengan kekayaan dunia. Oh, Masya Allah. Wa yaqulani, kedua orang tua tersebut penasaran, bima kusina, dari mana kita bisa diberikan pakaian ini? Fayaqulu bi akhdi waladikum al-Quran, karena penghafalan anakmu terhadap Al-Quran. Caranya, ibu-ibu mau target seminggu sekali apa sehari sekali hafal Quran? Ayo, angkat tangan. Yang 1 hari sekali angkat tangan. Duh, ini serius, ini ngaji. Ini caranya untuk supaya bisa hafal. 1 hari 1 ayat. Ayo angkat tangan. Enggak ada. 1 minggu 1 ayat. Enggak ada juga. Astagfirullah.
Udah, minum aja deh. 1 bulan 1 ayat. Baru insya Allah, tapi nggak tegas. Gimana? 1 bulan 1 ayat. Sanggup nggak? Ayat 1. Ayat lagi. 2, 3, 4. Udah 4 orang. Oke. Coba Bu, kalau ibu sekarang menghafal 1 bulan 1 ayat, minimal 1 tahun dapat 12 surat. 12 ayat. Kalau ibu mulainya dulu dari umur 10 tahun, sekarang udah dapat setengah Al-Quran udah. Iya. Loh, gampang. Apalagi 1 minggu 1 ayat. Oh, Masya Allah. 1 tahun ada 36. 36 minggu, pekan. Ada apa? 36 surat. Cara menghafalnya, kita bikin hari yang nggak bisa diganggu-gugat. Jangan digeser-geser. Saya komitmen menghafal Al-Quran setiap Jumat pagi. Udah, konsisten. Jangan digeser. Ya Mbak, refreshing, jalan-jalan. Ya udah deh, ngapalkan digeser. Nanti ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Tidur deh. Hilang. Konsisten. Udah. Jadi syarat menghafal Quran itu bukan soal kecerdasan, bukan soal sekarang kemampuan kita itu anak turunan kiai, tidak. Setelah hidayah dan taufik dari Allah adalah kemauan dan konsistensi. Udah itu aja. Setelah konsisten, waktu untuk menambah pagi untuk murojaah sore, atau dibalik boleh. Karena mendingan sih kalau menurut saya pagi itu nambah, karena lagi masih bening kan gitu. Kalau udah ba'da dhuhr itu udah ruwet, itu kan gitu. Udah pikiran itu udah banyak aneh-anehnya, apalagi menjelang asar sudah suntuk, udah cuacanya nggak nyaman, udah dari sono sini capek, nyampe rumah ada yang dibikin kesel, udah habis semuanya. Jangankan tahajud, sholat maghrib aja, sholat isya aja kadang kena waktunya pas, kadang nggak pas. Tuh ya, konsistensi. Pagi nambah, sore murojaah. Hari kok nggak ada yang jawab nih? Hari Oke, Jumat. Awas ya, nanti kalau saya kajian kesini lagi, anak tanya semua. Nah, udah dapat ayat berapa? Nanti kalau sudah ada mulai, yang penting mulai. Jadi begini Bu, menghafal itu ternyata kalau kita itu sudah terbiasa, itu memori otak kita itu sama seperti apa ya? Semua barang. Ketika kita itu biasa lari, maka kita nyaman juga lari. Contoh aja, kita awalnya ngangkat barbel itu 5 kilo aja nggak kuat. Setelah kita biasakan kuat, sama juga ini otak. Tuh ya. Cuma otak kita ini jarang diasah, jarang kepake. Sayang kan gitu. Jepang aja itu minat banget loh Bu sama otak kita. Karena jarang kepake, masih murni, masih kinclong. Itu kan gitu. Ayo kita pakai menghafal Al-Quran gitu loh. Baik, sekarang metodenya. Ibu mulai cari Al-Quran. Kalau saya sarankan pakai Al-Quran offline, jangan online ya. Walaupun online ini untuk membantu, saya nggak bawa lagi. Jadi online yang ada yang bawa Quran nggak? Ada yang bawa celurit nggak Bu ya? Ada. Kita tawuran aja deh. Ada. Nggak ada. Ada nah. Oh. Ada lagi nggak? Coba. Nah ini. Nggak cukup Bu. Satu aja. Nah ini bagus. Ini untuk umur 50 sampai 70 ini.
Jadi Masya Allah Pak, Bu, percetakan Medina itu cukup arif. Ada masing-masing cetakan dengan berbagai macam bentuk itu untuk memberikan porsi kepada umur masing-masing. Ada yang kecil, itu untuk umur muda sampai ya 40-an, 50-an lah. Karena itu masih enak. Kalau kita pakai yang kecil-kecil itu umur 50 apalagi 60, itu hurufnya berubah jadi 2. Nah itu takut keliru baca. Itu walaqad ataita, nah, ataina nun jadi 2 huruf. Ini 2 titik. Karena apa? Karena mata udah mulai konslet. Makanya udah pakai ini. Nanti kalau sudah umur 60-an, ada lagi di atas kakaknya ini yang warnanya kuning. Nah itu kuning, kepentingannya ini rata-rata untuk tahajud, ya. Sehingga kalau saya tahajud pakai ini, karena target semalam itu 2 juz saya, jadi pakai ini masih enak itu. Tapi kalau sudah yang kecil itu rata-rata hurufnya jadi 2, itu kan gitu. Wah, nih. Wassalam ini. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Kadang-kadang juga huruf harokatnya. Itu makanya pakai ini umur 50-an. Ya. Nanti kalau sudah di atas 60 yang kuning. Nanti kalau sudah di atas yang 70 itu yang paling besar. Itu. Masya Allah itu. Itu kalau kucing ketiban itu mati itu. Makanya hati-hati meletakkannya ya. Oke, jadi pakai mushaf ini. Kenapa? Atau mushaf manapun yang penting pojokan. Ini ada pojokan. Berhenti ayatnya di pojokan. Kayak milik ibu tadi sama juga ya. Terus karena latihan, kita harus pakai surat-surat yang pendek, ayatnya pendek-pendek. Karena ada satu metodologi belajar, orang itu akan terangsang untuk belajar ketika dia itu merasa bisa. Nah, itu kan gitu. Merasa dia itu sudah mampu, merasa dia sekarang, wah ternyata mudah. Caranya lewat yang ayat pendek-pendek. Makanya semua rata-rata ma'had tahfidz itu mengawalinya untuk penghafalan. Kenapa enggak dari depan, dari belakang? Karena tujuannya itu. Terus kemudian kita mulai juz 30. Kenapa? Minimal kalau enggak hafal 30 juz 30 lumayan dah. Nah, itu keren. Kalau nanti ngomongnya kebalik kan orang bisa kaget kan gitu. Wah, saya itu hafal 30 juz, Mbak. Oh, Masya Allah, hebat. 30 juz, Mbak. Iya. Itu, juz 30. Diralat setelah 2 bulan, kan gitu. Oke. Karena ketahuan, kan gitu. Biasanya orang memulai dari ayat, dari surat, dari masuk juz 29, ya. Ini 29. Tapi agak sedikit panjang-panjang dikit. Tetapi perlu diketahui rentan halamannya untuk ke surat itu nggak panjang. Jadi termotivasi. Tapi kalau ibu mulai dari surat Al-Baqarah itu 3 juz hampir. Kapan selesainya ini? Oh, itu lagi panjang-panjang. Ya, kayaknya yang pendek. Terus kemudian kita metode berikutnya adalah kita mempelajari tajwid dan makhraj secara benar. Jadi jangan sampai masuk ke hafalan sementara bacaan kita masih belepotan, jangan. Nanti enggak matching. Akhirnya banyak orang yang hafal Al-Qur'an tetapi bacaannya kacau balau. Kenapa? Mendahulukan hafalan daripada memperbaikan tajwid. Kalau tajwid itu kaitannya cara membaca kalimat, kalau makharijul huruf cara membaca huruf. Jadi ada cara membaca kata namanya tajwid, cara membaca huruf namanya makharijul huruf. Dan dua-duanya itu harus.
Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar susunan huruf, tetapi huruf-huruf yang tersusun menjadi kata-kata atau kalimat. Nah, cara membaca kalimat namanya tajwid, cara membaca huruf namanya makharijul huruf. Nanti itu ada pelatihan sendiri sama ustadzah supaya tepat. Tapi intinya kalau sudah nanti dilatih caranya dari abatasajim itu nanti ada latihannya dari tati tubatu tantani tatna minal matiti matitan tanita ta ya thasi thubathu thani thasna minal matiti matitan sanisa ta jaji jubajujan. Jadi supaya apa? Supaya fasih, tidak langsung masuk ke dalam Al-Quran ya. Jahahi, karena huruf-huruf Al-Quran, huruf Arab itu tidak semua ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam KBBI kita, bahasa kita, huruf kita. Contoh ha sama ha, Indonesia dua-duanya ditulis ha. Hasan ya juga Hasan, Hindun juga Hindun, ha. Itu masalahnya. Apalagi bot ditulis bahasa Indonesia telot, itu makanya walad telolin, sehingga ada orang yang namanya murtabo menjadi murtolo, dotnya hilang tinggal l-nya, dan itu sudah wajar. Contoh aja rela dari kalimat apa? Ridho. Ada orang namanya Romelan, dari mana? Ramadan. Ramadan jadi Romelan, ridho jadi rela, murtado jadi murtolo. Makanya ada di Jawa Timur namanya orang Ali Murtolo. Itu. Itu. Oke, menghafal Al-Quran. Nah, setelah kita mulai sudah menguasai tajwid sampai khatam, dan sekarang alhamdulillah pelajaran-pelajaran praktis untuk tajwid itu cuman ya paling juga kalau kita bisa seminggu sekali 3 bulan khatam ya insyaallah. Nah, makharijul huruf juga 3 bulan, jadi setengah tahun. Mulai kita menghafal, kita ambil surat pendek dari Amma Yatasaalun ya. Bu, tolong dicamkan, meskipun kita itu menghafal dari yang pendek, jangan ke Anas naik, karena Al-Quran itu dibaca secara urutan itu masih lebih baik. Berarti dari Amma Yatasaalun ke sini. Atau yang disarankan oleh Syekh bin Bas, minimal orang itu wajib menghafal dari Zalzalah sampai Anas. Nah, ini saya kasih PR ibu-ibu ini semua. Ini wajib. Lihat surat Zalzalah. Ya, ini jadi ibu saya wajibkan dalam 1 tahun ini menghafal surat Zalzalah sampai An-Nas. Itu wajib. Nanti anak ujiannya di akhirat. Itu. Kalau ujian di sini bakal mengelak kan? Itu. Itu. Ya, nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 surat. Oke? 15 surat 1 tahun masa nggak bisa? Hah? Jangan menghinakan saya lah. Ya, oke, usaha. Oke, caranya sekarang ibu-ibu setiap mau menghafal, plototin dulu ayat yang mau kita hafal minimal kurang 3 sampai 5 detik. Kita hafalkan posisinya, terus kemudian kalimat-kalimatnya itu secara selintas kita plototin. Bukan langsung pindah ke sini, enggak. Diplototin tok. Tujuannya nanti, kalau ibu kadang-kadang lamat lupa, itu bisa agak sedikit merem, kita terbayang. Itu tujuannya. Makanya kadang-kadang di pesantren itu ngapalin sambil begini, itu membayangkan. Itu ada tampak tulisan di bayangan. Itu tujuannya. Makanya, oh ayat ini atas, loh.
tes. Oh, ini ayat ini bawah, ketahuan itu. Contoh, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Berarti atas. Ya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ya gitu. Dan ketika kita sekarang ini sudah mulai seperti itu, berarti antara Al-Quran yang kita hafal dengan yang kita baca itu hampir nggak ada bedanya. Makanya kita melihat itu hanya kadangkala aja. Oke, sudah. Sekarang kita mulai menghafal satu ayat, ulangi 20 kali. Oh, tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus sampai 2 kali. Ini 20 kali. Dan biasanya 10 aja udah langsung melontok. Insyaallah. Jadi sambil kita nyapu, sambil kita masak, kita ulangi idza zulzilatil ardu terus 20 kali. Itu pergi ke toko kelontong balik aja udah dapat 2 ayat itu. Iya. Nah, tinggal kemauan. Tuh. Terus kemudian kita masuk lagi terus sampai, karena ibu-ibu ini rentan memorinya itu rontok itu tinggi. Ya. Nah, Pentiumnya tinggal 1, maka jangan menambah hafalan sebelum bisa nyambung 3 ayat. Yang bagus itu 5 ayat. Jadi kita ngafalkan 5 ayat, putus-putus tadi 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali, kita sambung. Bisa enggak? Nah, dari situ ujiannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Udah dapat 3. Itu 3 hari, 3 minggu, ya terlalu lah. Ngapain aja sih hidup? Kan ibu-ibu nganggur kan? Waduh, kalau begini sok sibuk loh. Giliran ngerumpi nganggur loh. Ya mbak, ada waktu mbak, gampang mbak, nanti ketemuan aja di sana. Giliran ngerumpi kosong. Giliran hafalan sibuk. Astagfirullahaladzim. Hebat emang. Ya. Terus kemudian kita tolong, kalau memang sudah mulai seperti ini, usahakan kita bisa menyambung 1 surat semuanya, baru kita tambah. Tapi kalau sekarang ini modelnya panjang-panjang sana gini, ya, kan kita 3 sambung 3, jangan nambah ke sini sebelum sini hafal semua. Ya, kenapa? Karena kita biar tidak terkacaukan. Jadi selembar itu bayangan itu ada. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها sampai وجاء ربك والملك صفا صفا selesai. Nanti ulang sampai kita itu hafal di luar kepala, bahkan tidak lihat mushaf, bayangan itu sudah kena semua. Wal fajri itu ketika merem itu tampak. Nah, udah berarti ibu hafal benar-benar. Oke? Udah. Jadi ibu kalau begini ada modal untuk tahajud. Jangan tahajud cuma inna atau inna kal kausar. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ya Allah. Ya enggak dilarang, tapi kalau itu terus ibu capek sendiri. Ya masuk surat ini aja deh. Gitu loh. Makanya
pakai, apalagi 30 juz, juz 30, Masya Allah. Oh, itu lebih keren lagi. Ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Dah 5 kan? Itu. Baik, sekarang kita memasuki, cukup ya. Itu caranya menghafal, dan murojaah juga begitu. Murojaah ibu sesuaikan dengan kemampuan. Tetapi kalau menurut saya murojaah itu atau mengulang lagi itu per surat aja. Pokoknya tabarok harus selesai dalam satu duduk itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dan gini Bu, sebetulnya surat-surat yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam istilah usulul Qur'an itu mufassal. Surat-surat pendek itu bukan dari tabarok sebetulnya. Dari 26 sudah pendek-pendek itu. Jadi kalau mau menghafal agak sedikit seru, serius ya, itu dari 26. Nanti ya. Nanti dari يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Surat ini apa? Al-Hujurat. Sampai terus wattur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المهجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Cukup ya, insyaallah dari 26. Ada yang mau 26 angkat tangan, angkat kaki, pulang aja. Nah di sini dikatakan Ibnu Abbas berkata Rasulullah wafat sementara saya berumur 10 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Oh Masya Allah, ini Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu masih anak-anak Bu. Tapi subhanallah, lihat berapa banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Sering Rasulullah mengajarkan ilmu. Padahal kata beliau ketika Rasulullah wafat saya itu umur 10 tahun. Masya Allah, itu hebat. Nah yang ketiga sekarang untuk menambah keilmuan keluarga adalah menghafal hadis-hadis Nabi. Nah caranya di rumah ada kayak begini, ya kayak begini. Tapi bukan gambar masjid, tapi ini nanti ditulis hadis. Nah, tempatkan papan seperti ini di tempat yang kita itu sering lalu lalang melihat. Nah, tempelin kertas satu hadis dari yang Arba'in Nawawi aja, nggak usah gede-gede ya. Nanti kita tempelin satu hadis kita hafal. Tiap hari kita melototin, nggak mungkin nggak hafal.
Yang lebih bagus lagi kalau kita punya duit, banner di depan rumah, kasih di pintu. Ya di pintu depan rumah. Tiap hari keluar masuk, belanja aja 3 kali. Melihat berarti 3 kali. Hafal pasti dah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nanti kalau hadisnya agak panjang seperti hadis Jibril, dipotong aja. Tentang Islam dulu 1 potong, iman 1 potong, ihsan 1 potong, begitu. Insya Allah kita akan cenderung bisa menghafal, punya hafalan hadis. Itu. Insya Allah ini cara-cara untuk menghafal hadis. Nomor 3 sekarang. 4. Mendaftarkan keluarga ke lembaga tahfidz Al-Quran. Makanya di sini saya sarankan, kalau ada rumah-rumah tahfidz, anak kita daftarkan. Jadi anak jangan dibiarkan banyak waktu nganggur. Apalagi udah SMP, apalagi full day. Ya, syukur-syukur ibu-ibu ini bisa menjadi dalang pesat, yaitu pesantren Sabtu Ahad. Kita bikin aja sendiri, nggak usah mikir, wah kok di sini kan nggak ada rumah tahfidz. Bikin aja pesat. Caranya pinjem masjid yang ada. Pesantren Sabtu Ahad kerjasama dengan masjid untuk memberikan kesempatan anak-anak kita tahfidz. Dan caranya, udah, umpamanya kita ambil 20 anak, ya, daripada masuk pesantren itu kan bayar 1 juta, 2 juta. Ini bayar 1 bulan 300.000 untuk mendatangkan guru tahfidz. 300.000 kali 10 3 juta, kali 20 6 juta, udah dapat tuh 3 guru. Masing-masing guru nanti mengampu kurang lebih 7 anak. Tutup udah. Nanti ada lagi bukan hanya tahfidz, karena mungkin materi agama di sekolah itu kurang, ada juga pengajaran akidah, akhlak, fikih, untuk terutama fikih-fikih praktis, sifat sholat Nabi, sifat wudhu Nabi. Udah top, pesantren Sabtu Ahad. Daripada kita ngerundel aja pesantren mahal nggak bisa masukin. Ya kan, daripada gitu bikin aja pesantren sendiri. Namanya pesantren Sabtu Ahad. Khusus fokus agama aja. Karena apa? Karena di sekolahnya sudah diajari umum macam-macam, kita tahfidz utamanya, tambahannya tadi 3. Karena intinya itu agama itu 3, Bu, intinya. Akidah, akhlak, fikih. Udah, anak itu udah menguasai, itu udah selesai udah. Oke, sekarang nomor 5. Cara untuk menambah keilmuan keluarga, menghadiri kajian Islam. Sesekali, apalagi pesantren anak lagi liburan, atau sekolah lagi liburan, diajak kajian. Suami, istri, anak-anak ikut. Kalau masih belum berani, jangan jauh-jauh dulu. Mungkin kalau ke kajian ke Bogor, takut diterkam kuntilanak. Kejauhan, takut nggak bisa balik. Udah ada tabligh di sekitar sini, cari. Oh ini Masya Allah hari Ahad, kita ajak anak istri kita, suami kita. Supaya apa? Supaya ada pencerahan, supaya ada tambah ilmu. Apalagi kajian di masjid, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada seorang kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitabullah, yaitu mengaji, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, berarti tafsir-tafsirnya, pemahamannya, illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, wa hafathumul malaika, dikelilingin malaika, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga diliputin rahmah, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ini ya. Baik. Bahkan Rasulullah supaya, ya ini kan baiknya perempuan itu di rumah, sampai Rasulullah mengatakan, la tamna'un nisa hududahunna minal masajid. Jangan kamu halangi perempuan untuk datang ke masjid, karena ada faedah kajian. Bukan hanya sholat 5 waktu. Karena kalau sholat 5 waktu lebih baik di masjid, di rumah. Tapi kenapa dianjurkan oleh Rasulullah
jangan kamu cegah wanita untuk mendapatkan bagian ke masjid, untuk pergi ke masjid. Karena apa? Ada kajian, ada tabligh, ada mungkin di antara an-niswa, perempuan juga mengkaji tadi itu, baca Al-Quran, untuk praktek tajwid, makharij antar mereka, itu juga bagus. Jadi ibu-ibu bisa saja membuat halaqah tanpa ustadzah untuk memperbaiki bacaan antar kita, 10 orang, 7 orang, jangan sekarang 50 orang, nanti yang terakhir udah ngantuk tuh. Ya, kepanjangan jadi 10-10 aja. Gilirannya itu enak, balik lagi itu sudah enak. Makanya lihat aja ibu-ibu halaqah yang ada di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram itu rata-rata segitu, 10, paling banyak itu 15, tapi rata-rata 10. Kenapa? Rentan untuk muternya itu supaya tidak membuat jenuh. Ya. Selanjutnya nomor 6, berkunjung, cara untuk meningkatkan agama keluarga kita, berkunjung ke rumah para dai. Diajak silaturahmi. Apalagi suaminya masih malu-malu ngaji, atau istrinya baru belajar ngaji. Makanya yang pertama kali supaya nggak kaget, jangan langsung diajak ke tabligh akbar. Itu apalagi baru belajar pakai baju muslimah. Itu kadang-kadang makainya belum benar. Itu dilihat orang aja langsung gemeter. Nah, dilatih dulu, datang ke rumah ustadzah, dinasihatin ya nanti atau ustadz, supaya apa? Supaya ada muqaddimah privat untuk mengenali agama, sehingga dia akan berani semangat. Itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan uhibbus shalihin wa lastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh padahal enggak soleh-soleh banget. La'alli analu bihim syafa'ah, supaya mendapatkan syafaat. Ini Imam Syafi'i loh, Bu. Dia ngerasa rendah diri, rendah hati, saya ini enggak soleh-soleh banget, tapi saya ingin mencintai orang soleh. Faedahnya satu, untuk jadi orang jahat sulit kalau dekat orang soleh. Minimal mikir jahat aja itu udah, wah ini ada orang ini repot nanti. Belum sholat, wah udah nggak enak dulu, wah nanti jangan-jangan anak ditanya belum sholat dulu. Makanya mendekatin orang soleh, mencintai orang soleh itu faedahnya banyak, meskipun kita belum soleh-soleh banget. Beda dengan dekat orang jahat, nekatnya setengah mati. Itu belum diprovokasi, belum diajak-ajak, dia akan nekat. Tuh. Terus kemudian yang ketujuh, menggantungkan sarana informasi kajian atau apa aja yang tadi papan ini kan tidak hanya berfungsi untuk kertas hafalan, ada ditempelin apa lagi atau pesan kesan ya, tidak hanya di WA, bahkan Bu, zaman WA yang orang dikirim kadang-kadang cuma di-scroll toh, nggak dibaca, ini sangat bagus ini. Kita tulis, pasti akan baca dia. Makanya ada metode anak orang tua yang anaknya mungkin kuliah di Jogja, di Surabaya, di WA jarang dijawab, di telepon nggak diangkat. Caranya kasih kirim surat pakai tulisan tangan. Oh itu. Wah aneh banget, ini ada surat, perangkonya aja udah nggak ada. Aduh gitu kan. Ada nggak yang masih perangko sekarang? Masih? Wah itu kirim, yakin dibuka dan dibaca. Ini apaan sih Umi ini? Ngirim kayak begini, penasaran kan, dibaca. Apalagi tulisan tangan yang ternyata selama ini saya nggak pernah lihat tulisan tangan ibu saya. Oh Masya Allah, itu kan gitu. Ini penting ya, pesan-pesan ringan. Ya kalau kita sekarang kirim WA nggak dibaca Bu, dikirim ini pesan ini itu bagus-bagus, kadang-kadang lewat, ya. Tapi dengan cara-cara seperti ini akan berbeda. Nomor 8, sampaikan isi ceramah dan nasihat yang sekarang didapat. Kalau anak kita nggak ikut, kasihkan. Ya nggak harus kita dikte, kesimpulannya saja.
apalagi saat dibutuhkan nasihat, kasih nasihat dari hasil ta'lim kita, dari hasil pengajian kita. Sampaikan ke suami juga dari hasil pengajian kita. Dari situ ada faedah. Gitu. Karena Rasulullah SAW sendiri memerintahkan ala yuballighu syahidul ghaib. Hendaknya orang yang mengikuti kajian menyampaikan kepada yang tidak ngikutin supaya dapat. Gitu. Nomor 9, mengikutkan keluarga dalam perlombaan tahfidz, hafalan hadis, hafalan Al-Quran, atau mungkin cerdas cermat, ikutkan, karena itu akan menambah. Karena orang gini Mbak, ya, orang itu kalau lomba, itu biasanya ujiannya tidak seperti orang yang menghafal biasa. Kalau lomba itu belajarnya lebih serius, karena tantangannya itu Jabodetabek, tantangannya bahkan nasional. Itu kalau dia sudah mau masuk, udah bisa masuk aja, dia kehebatannya sudah bersaing di antara 1000 peserta, apalagi menang. Makanya target menghafal itu nggak harus menang. Nomor 1 yang paling penting dia itu ikut menyemangati, memotivasi untuk menghafal Al-Quran. Lebih serius lagi ketika mengikuti lomba hafalan Al-Quran, menghafalkan sunnah Rasulullah. Lebih serius lagi ketika mengikuti lomba tahfidz hadis Nabi, apalagi cerdas cermat. Dia akan mempelajari materi-materi Islam, dari situ dia akan menguasai dengan sendirinya. Yang ke-10, menyekolahkan anak-anak kepada ma'had pondok yang ada perhatian kepada tahfidz. Ya, kalau tahfidz murni silakan, tapi tolong diperhatikan formalitas legalitas ijazahnya. Jadi kalau anak ibu sekarang ngikutin rumah tahfidz, tolong baik itu pakai paket ABC diperhatikan atau PKBM, karena zaman sekarang nggak mungkin orang itu bisa berlaga dalam kehidupan tanpa ijazah. Tuh, ya. Makanya di sini Masya Allah ada Isyam ibnu Abdul Malik berkata kepada guru anaknya Sulaiman Al-Kalbi, sesungguhnya anakku ini bandel di depan mataku, maka aku serahkan kepadamu pendidikannya. Bertakwalah kepada Allah dan tunaikan ini amanah. Yang pertama kali aku wasiatkan kepadamu adalah ajarkanlah anakku dengan kitabullah. Jadi dari zaman dahulu, dari bahkan khalifah ini Bu, menekankan hafalan Al-Quran, kitabullah. Kemudian ceritakan kepada mereka syair-syair yang terbaik dan pilihkan daerah Arab yang paling baik, dan lalu ambil syair mereka, maksudnya puisi-puisi Arab. Ini supaya anak kita mendapatkan faedah. Nomor 11, tanamkan cinta pada Al-Quran. Bagaimana anak-anak itu cinta perhatian kepada Al-Quran, ya. Jangan sampai melecehkan, malahan menghina, ya, tidak ada perhatian kepada Al-Quran. Itu. Kemudian 12, melatih manajemen waktu. Anak-anak waktu tidur, waktu bangun, waktu sholat, libur, itu jangan sampai gitu-gitu aja dipakai. Jadi manajemen waktu itu diarahkan. Karena para ulama itu berhasil menjadi ulama hanya simple Bu. Awalnya dia itu bisa memanage waktunya dengan baik untuk menuntut ilmu. Kalau enggak sama kok. Waktunya Imam Syafi'i 25 atau 24 jam. Beda Imam, sama. Waktu Imam Syafi'i 24 jam. Waktu Imam Ahmad 24 jam, kita juga 24 jam. Tapi kenapa sampai hari ini kita enggak menghafal Al-Quran? Ya. 1 juz pun enggak nyangkut. Kenapa? Imam Syafi'i hafal 30 juz. Juz 30 kita enggak, masalah waktu. Tadi ditanya giliran ngerumpi ada waktu. Giliran Al-Quran, waduh Pak, sibuk urusan anak, suami, terus apa lagi? Sebutin mertua, terus apa lagi? Nyapu rumah, ngepel rumah, nyuci, masak, padahal nggak pernah itu. Jarang-jarang lagi. Itu. Makanya kata Imam Syafi'i,
Setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, saya tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Yang kedua, orang itu kalau nggak sibuk dengan kebaikan, pastinya sibuk dengan keburukan. 13 kajian mingguan khusus wanita. Nah ini mingguan. Ya, alhamdulillah ini khusus wanita. Ini dilanjutkan. Ada mingguan. Karena Rasulullah SAW pernah mengadakan khusus kajian mingguan hari Kamis, mengumpulkan semua wanita. Ya, karena ja'a niswatun ila Rasulillah, datang sekelompok wanita kepada Rasulullah, faqulna ya Rasulullah, khusus untuk wanita di masjid. Bahwa datang belajar agama, maka Rasulullah menjanjikan mau'idukunna baitu fulan, maka janji kajian kita di rumah fulan fulana, wa tahunna fil yaum walidzalikal mau'id. Rasulullah mendatangi hari itu dan pada waktu itu. Fakana mimma qala lahunna ma min imra'atin tuqaddimu thalathan minal walad. Di antara kajian yang pernah disampaikan Rasulullah adalah tidaklah ada seorang perempuan punya 3 anak dan 3-tiganya itu perempuan, maka dia asuh, dia didik dengan ikhlas, illa dakhalatil jannah, dia masuk surga berkat mendidik anak tersebut. Makanya anak perempuan itu diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Tidaklah ada orang yang diuji dengan 3 anak perempuan dan 3-tiganya itu bisa sabar, maka 3-tiganya akan bisa penangkal menjadi penghalang dari neraka jahanam. Nasallahu dzalika insyaallah. Nomor 14, mendampingi anak dalam menuntut ilmu. Makanya kalau daftar pesantren kilat dianterin, kalau daftar sekolah dicarikan, ditungguin, apalagi ada daurah-daurah anak-anak, maka dari situ orang tua kiprahnya, keadaannya akan lebih baik ketika sekarang didampinginya. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 15, mengunjungi majelis ilmu. Nah ini ya seperti ini, mengunjungi majelis ilmu. Terus yang selanjutnya adalah menyiapkan guru khusus keluarga yang sekarang disebut dengan privat, yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Sudah alhamdulillah waktu jam 6:30 seperti yang kita janjikan tadi, sudah waktunya masuk. Insyaallah mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Ada yang tanya silakan. Ya, ya. Maaf ya Bu, ini bukan untuk ngafalin ya, tolong dicamkan. Ini untuk belajar, ya entah makhrajnya, tajwidnya, dan juga sekaligus isinya. Cuman judul ini aja provokatif, ya hafalan, karena sulit Ibu ngapalin peteng begini, gelap gini, ya, rungsep, nggak bisa. Ibu nggak akan bisa menghafal ini. Makanya jangan pakai ini ya, pakai yang standar ini. Kalau di aplikasinya ini, ya, ini Quran Medina. Ini, nah ini standar sama. Bentuknya kayak gini. Kun hijau ya, hijau ini hijau. Jadi ngedownload yang model hijau ini. Nah, kalau Ibu untuk belajar yang ini, model kayak bunga ini, bunga melati, ini ayah. Ini lengkap dengan tafsirnya dan cara untuk mencari ayat. Kalau Ibu ingin tahu
oh ayat ini ada di mana? Itu ibu tinggal ngeklik ini. Nah, keluar. Tulis bahasa Arabnya di sini. Ibu ingatnya dalam satu ayat itu cuma satu kalimat, itu bisa. Contoh, saya ingin tahu ayat tentang warisan, berarti waris. Ditulis saja bahasa Arabnya, keluar nanti. Atau saya ingin tahu ayat-ayat Ibrahim, ya. Ibrahim. Nah, ini tulisnya gini, Ibrahim. Nah, gini. Mem mana? Oke nih. Nah. Oh, keluar semua. Nih, tinggal ada pilihan tafsirnya. Ini dipencet sini. Maaf nih. Ini ada tafsir Al-Sa'di, ada Al-Wasit, ada Ibnu Katsir, semua lengkap ini. Nah, ini ada dua aplikasi ini yang cukup bagus untuk mempelajari Al-Qur'an, yang satu ini untuk ngafalin. Ini ya. Ini. Qur'annya pojok standar seperti ini. Jadi ini standarnya ini di aplikasinya. Ya. Tuh, ini dari Madinah, ini online-nya dari percetakan Madinah. Ini offline-nya. Ya. Kalau ini sama cetakan kecil, sedang, besar sama. Ya, cuman diperbesar ayatnya aja. Aplikasinya apa Ustaz? Ayah. Jadi bahasa Arabnya ayat itu jadi diindonesiakan ayah. Ya tulis saja ayah. Iya, hijau. Ini. Apa hijau kan? Ini kayak mata ibu-ibu kalau nggak duit tuh hijau kan? Oke, ya. Nah, yang bunga melati tadi itu ayat, akhirnya T. Kalau yang tadi akhirnya H, ayah. Udah ketemu? Udah. Nah, udah di-download. Itu enaknya kalau ibu ini untuk membaca, bukan hanya menghafal. Ibu kalau membaca umpamanya kalau Al-Qur'an kan butuh pembatas, kalau nggak pembatas lupa. Ini nanti ibu buka seperti yang kemarin kita terakhir buka. Jadi nggak berubah. Kita tutup begini ya. Nanti kita buka ayat yang terakhir kita baca ketahuan. Kalau ini kan harus dikasih pembatas ini. Ya. Nih, ini pembatasnya. Kalau ini nggak usah. Jadi terakhir kita tutup, nanti ketika kita buka nongol lagi. Udah, karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Ada? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada perintah kita setiap malam itu membaca 500 ayat itu. Maksudnya di dalam sholat apa di luar sholat, Ustaz? Sholat tahajud gitu. Ya. Ini masih bisa ngikuti nggak? Lanjut atau diselesaikan? Baik, kita bacakan ayatnya ya Bu ya, biar enak. Baik. Man hafadha ala haula'is salawatil maktubah, barang siapa yang menjaga solat 5 waktu, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan ditulis termasuk orang-orang lalai. Wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, kutiba minal qanitin, Allah akan menulisnya
termasuk orang-orang yang qanitin, yaitu orang yang tunduk. Nah, hadirin sekalian, ini kita harus kaitkan dengan ayat yang tadi sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan tadi, siapa yang menjaga sholat. Surat apa ya Pak? Bukan ini, hadis ini. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu itu, berarti sebaiknya 100 ayat itu dihatamkan di dalam sholat, dibaca di dalam sholat. Tapi seandainya dibaca di luar sholat, masuk enggak? Masuk, insya Allah. Gitu ya. Tapi diutamakan, makanya tadi saya, barang siapa yang tidak hafal bisa pakai ini begini caranya, ya. Insya Allah kalau ibu bangun jam 3 itu sampai jam 4 itu 1 juz dapat. Ini 1 lembar 1 ayat, ini 1 rakaat, 1 lembar 1 rakaat dapat 10. Kan 10 rakaat, witirnya 3, 1 lembar. Sementara 1 juz itu cuman ada 10 lembar rata-rata. Selesai. Itu caranya. Tapi kalau saya yang ayat yang sudah saya hafalkan aja Pak Ustaz, tapi di setiap rakaat saya tetapkan, itu boleh nggak Pak Ustaz? Oh, nggak apa-apa kalau sekarang kita model yang kita hafal juga nggak ada masalah. Dan di sini tidak harus runut. Pokoknya siapa aja yang bisa membaca 100 ayat. Dari mana aja. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan teks sama sekali harus runut. Jadi artinya kita bisa membaca 100 ayat itu dengan acak. Dengan random. Mungkin 5 ayat atau 10 ayat dari Al-Baqarah. 10 ayat lagi dari An-Nisa. 10 ayat dari mana? Yang penting 100. Oke. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Apa itu? Malam, fi lailatin. Tagnya di malam. Kenapa? Karena memang bacaan pada waktu malam hari itu ada keistimewaannya. Makanya Allah berfirman, "Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bacaan pada waktu malam hari itu lebih merasuk, meresap ketukannya dan juga renungannya. Karena hening. Pertama Bu, kalau malam itu kita habis tidur, semua masalah hilang. Semua masalah sudah clear. Makanya masalah apapun itu akan lupa dengan tidur. Makanya kalau ibu itu stres mikirin apapun, tidur selesai. Lupa semuanya. Masalahnya kadang nggak bisa tidur. Makanya kenapa Qiyamul Lail, membaca Al-Quran malam hari itu ada keistimewaannya, karena pikiran kita fresh, tidak terbebani dengan berbagai macam pikiran aneh-aneh. Karena udah tidur, badan segar, baca Qiyamul Lail insyaAllah. Saya kira itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.